Oke kawan-kawan, kembali lagi ke YouTube channel saya bersama saya Hadiman Acun. Nah, jadi hari ini hari Minggu tanggal 7 bulan 6 tahun 2020. Saya pergi ke salah satu objek wisata yang ada di negara bagian California, namanya Long Beach. Nah, jadi kita nggak usah banyak cakep, kita langsung menuju ke objek wisata tersebut dan kita sambil berbincang-bincang dan kita sambil melihat pemandangan yang ada di sana. Kawan-kawan, ini adalah kereta api bawah tanah ya, yang berada di downtown Los Angeles dan ini menuju ke Long Beach. Jadi kita naik kereta api bawah tanah dari downtown Los Angeles di jalan 7 ya, 7th Street, kita menuju ke Long Beach. Ya, jadi sekarang jam 12:20 siang ya. Jadi kita sudah berada di dalam kereta api bawah tanah tersebut dan kita langsung berangkat aja. Dan di sini saya tidak akan banyak rekam panjang karena kemarin kan udah rekam. Jadi ini hanya untuk sekilas saja. Jadi pintu tertutup dan kita langsung berangkat menuju Long Beach. Dan ini stasiun kereta api bawah tanahnya berada di downtown Los Angeles ya. Dari tempat saya tinggal ke downtown saya naik bus, tapi saya tidak rekam karena kan Anda udah lihat bentuk busnya seperti apa. Jadi sekarang kita langsung menuju Long Beach dan kita langsung melihat pemandangan yang ada. Karena kita melewati rute yang berbeda, jelas pemandangan juga pasti berbeda. Ini adalah daerah perumahan yang kita lewati, namanya Compton ya, Compton, Compton. Nah, jadi bentuk rumahnya seperti ini ya. Ya, nggak mewah-mewah amat. Jakarta lebih bagus, bangunan yang ada di Jakarta lebih bagus. Ini adalah daerah perumahan yang ada di Los Angeles. Satu rumah kurang lebih ini nggak mahal, dolar sekitar 500.000 sampai 700.000. Dan rumah tersebut terbuat dari papan ya. Jadi rumah-rumah di Amerika itu rata-rata terbuat dari papan. Karena saya pernah kerja sebagai buruh bangunan 1 minggu pada tahun 2018 untuk mencari pengalaman. Jadi kepingin tahu kerjanya seperti apa gitu loh, karena pada saat itu memang saya tidak berniat untuk kembali kerja ke restoran. Jadi saya coba kerja saya coba bekerja sebagai buruh bangunan, jadi bongkar-bongkar rumah. Jadi rumah-rumah mewah yang ada di Amerika 90% bahannya terbuat dari papan ya. Jadi hari ini saudara udah tahu dari saya dan saya tidak bohong, karena saya pernah bekerja sebagai buruh bangunan itu 1 minggu pada tahun 2018 ketika saya berhenti bekerja di restoran. Oke, inilah pemandangan yang terlihat ya. Dan coba kita lihat pemandangan yang lain. Nah, kalau yang satu ini adalah rumah-rumah di daerah Compton ya. Ini harganya sekitar 900.000 sampai 1.200.000. Jadi rumahnya 2 tingkat. Oke, kita sambil jalan kita sambil bahas ya. Kalau ini lapangan sepak bola. Jadi saya sengaja di video saya ini kenapa editannya kurang, karena saya ini kan membahas konten pariwisata ya, namanya jalan-jalan berwisata. Jadi saya mau Anda tidak cuma melihat sisi bagus, tapi saya mau Anda juga melihat sisi yang tidak bagus. Sisi jeleknya apa? Karena saya buat konten video YouTube ini kan bukan untuk buat film, tapi untuk pariwisata. Jadi harus jelas infonya. Oke, sekarang kita sudah sampai di downtown Long Beach, California ya. Jadi sekarang kita sudah berada di tempat tujuan di downtown Long Beach ya. Sekarang kita turun dulu dari kereta api, kita keluar dulu nih ya. Oke, kita keluar, kita jalan, baru kita lihat ya. Jadi sekarang kita sudah di downtown Long Beach. Jadi Long Beach namanya ini di Amerika ada banyak nama daerah namanya Long Beach ya, seperti di New York, di kota-kota lainnya banyak. Jadi di sini saya tulisnya downtown Long Beach, California. Jadi saya ingin tahu bahwa sana yang saya maksud Long Beach itu adalah daerah yang ada di negara bagian California. Oke, kita turun bentar. Ini saya rekam dan Anda boleh lihat gedung-gedung tinggi yang berada di downtown Long Beach. Ya, jadi ini dari sini ke downtown Los Angeles sekitar 35 menit naik mobil. Jadi ini saya rekam biar Anda bisa melihat dengan jelas. Itu maksud saya.
Karena saya di sini bukan mau buat film, saya mau buat video untuk menerangkan kepada Anda tentang pariwisata yang ada di Amerika. Jadi itu maksud saya. Jadi kalau Anda melihat video saya, kenapa editannya kurang? Karena saya bukan mau buat film. Saya ini mau buat sebuah konten yang bisa Anda lihat, terutama orang Indonesia yang masih berada di Amerika. Jadi sebelum mereka ke Amerika, saya ingin mereka tahu beginilah negara Amerika, ya. Dan ini adalah hari ketiga saya di Los Angeles dan masih banyak yang belum saya bahas. Nanti kita kunjungi dan akan kita bahas. Oke, kita jalan dulu ya, kita nyebrang dulu. Kita lihat dari sisi lain dulu. Ini adalah jalan besar ya yang ada di Long Beach, California. Jadi banyak gedung-gedung tinggi ya. Itu adalah gedung perkantoran, gedung hotel, gedung apartemen. Jadi di Long Beach ini dengan Santa Monica yang kemarin pergi punya, menurut aku di Santa Monica jauh lebih bagus. Mungkin karena tempatnya ya, bentuk jalannya. Dan di Long Beach ini kalau kita mau melihat sunset kurang bagus karena terhalang oleh gedung-gedung tinggi. Itu masalahnya. Jadi lebih bagus lihat sunset itu di Santa Monica, ya, di pantai Santa Monica yang kemarin saya kunjungi. Jadi Anda boleh lihat di video YouTube saya nih. Nah, oke, sekarang kita lewat. Ini adalah apartemen yang ada di Long Beach, ya. Ini adalah apartemen yang ada di Long Beach dan tadi ini saya sengaja lewat nih. Sebenarnya saya bisa lewat jalan lain, tapi saya nggak mau. Karena dari jalan ini kita juga bisa menuju ke pantai, ya. Jadi kita bisa menuju ke pelabuhan Long Beach. Oke, kita pelan-pelan jalan. Jadi Anda bisa melihat bentuk-bentuk apartemen seperti apa. Cuaca hari ini panas ya, sekitar 30 derajat Celcius. Kalau di Amerika mereka bukan pakai Celcius, mereka pakai Fahrenheit. Jadi 1 Celcius sama dengan 3 Fahrenheit. Oke, sekarang kita langsung masuk ke tempat shopping. Namanya The Pike Outlets. Jadi di sini kita bisa lihat ya, sampai hari ini tanggal 7 bulan 6 tahun 2020 masih banyak tempat shopping yang belum buka. Jadi Anda bisa lihat. Ini tempat shopping masih belum buka ya, betul-betul. Jadi asli nih ya, saya rekam ya. Anda boleh lihat belum bukaan. Sampai yang di depan, lihat kiri kanan sama semuanya, tidak ada buka ya. Oke, kita coba jalan lagi. Kita terus jalan lagi. Lihat dulu, es krim Cold Stone juga nggak buka. Lewat semuanya. Hebat banget corona ini ya, COVID-19. Kita coba jalan lagi ke depan. Tutup juga. Lantai 2 itu bioskop ya, tutup juga, tidak buka. Oke, kita coba jalan pelan-pelan. Kita bisa melihat banyak toko, dan bukan cuma toko, tetapi juga kios-kios yang ada di sana, yang di tengah-tengah jalan juga tutup. Ini bentuk ya. Ya, ini adalah kios ya, yang jual kacamata, souvenir, baju-baju, oleh-oleh, tutup semuanya. Padahal sekarang baru jam berapa ya? Saya lihat dulu. Ini baru jam 2 lebih. Belum jam 3. Jadi Cinema itu adalah nama bioskop. Cinema ya, nama bioskop yang ada di Amerika. Oke, sekarang kita jalan keluar. Jadi ada baling-baling ya. Saya pernah naik itu, satu orang kena $5 tahun lalu, 2019. Saya pernah pergi. Tapi pada saat itu saya belum buat video YouTube. Ya, jadi akun YouTube saya itu saya buat tanggal 2 Agustus tahun 2019. Tapi pada saat itu saya belum buat YouTube ya. Jadi saya mulai buat video YouTube bulan 4 tanggal 1 tahun 2020. Ya, jadi hampir 2 bulan lebih aja. Baru 2 bulan lebih ya saya buat video YouTube ya. Sebelumnya saya tidak punya video YouTube. Jadi setiap kali saya jalan-jalan, saya pasti upload ke Facebook atau Instagram. Saya nggak tahu nih ini tanaman apa, tapi yang pasti bentuknya bagus. Jadi saya sengaja rekam. Ini adalah tanaman yang berada di depan restoran Hostess ya. Itu kiri restoran Hostess namanya, tapi tidak buka. Masih belum buka.
Jadi di Amerika ini sampai sekarang kalaupun ada restoran yang buka itu hanya boleh Anda pesan, beli dan bawa pulang, tidak boleh makan di dalam. Oke, kita pelan-pelan jalan. Ya, jadi saya tidak ada potong-potong videonya. Karena saya mau Anda tuh melihat keadaan saat ini. Ya. Jadi Anda bisa lihat yang nggak bagusnya dan yang bagusnya. Jadi depan itu adalah kapal untuk kapal cruise ya, itu untuk pergi melihat ikan paus. Jadi dia berangkatnya tiap hari jam 3 siang dan jam 5 sore. Nanti kalau ada waktu kita pergi. Yang pasti sekarang kita mau expose Long Beach ya, di sekitar ini. Ada apa aja? Waduh, jorok banget ini airnya, sampahnya nih. Oke, kita jalan lagi pelan-pelan. Saya senang banget ini, sambil ngobrol, sambil bincang-bincang, kita juga melihat ya. Saya suka banget merekam dengan cara seperti ini. Jadi ini Long Beach ya. Ini adalah tempat pelabuhan kapal ya. Jadi di sini juga ada, kita bisa naik kapal kecil keliling Long Beach habis 4. Ini ada harganya. Untuk dewasa 5 dolar ya. Kalau yang untuk lihat ikan paus satu orang 45 dolar. Senin sampai Jumat. Kalau Sabtu Minggu 50 dolar per orang. Ini loket tempat jual tiketnya. Oke. Jadi satu hari 2 keberangkatan, jam 3 siang dan jam 5 sore. Oke, kalau kapal ini untuk yang 15 dolar per orang, yang turnya 45 menit. Jadi bukan untuk lihat ikan paus biru. Kalau untuk lihat ikan paus biru itu yang kapalnya 4 tingkat. Oke, kita jalan lagi dan kita jalan lagi. Kita lihat ada apa di sini. Ini adalah kapal pribadi ya. Ada juga orang kaya yang punya kapal pribadi, jadi boleh berhenti di sini ya. Yang penting ada duit untuk bayar aja. Oke, kita sambil jalan coba kita lihat lagi ada apa di sini. Yang pasti di sini sepi ya sekarang ya. Biasanya sih rame banget. Gara-gara COVID-19 ini jadi sepi banget. Dan di sekitar sini saya maunya expose restoran-restoran, maksudnya makanan-makanan barat yang ada di sini, tapi ternyata tutup. Jadi apa boleh buat, ya kan? Jadi saya ingin mengekspos ya, maksudnya merekam makanan-makanan yang ada di Amerika seperti apa, tapi ternyata tutup. Jadi gimana kan? Jadi kita juga tidak bisa apa-apa. Mau tunggu restoran buka. Kalau besok kita datang lagi, kan nggak mungkin kita tiap hari datang ke sini. Bosan lah ya kan. Masih banyak tempat yang bisa dikunjungi di California. Nah, jadi inilah pemandangan yang ada di sekitarnya. Jadi sekarang hampir jam 3, tapi belum jam 3. Jadi inilah bentuk pelabuhan yang ada di Long Beach. Ya, coba kita ambil dari sisi sini. Lihat ada tulisannya COVID-19. Saya takut lah orang lihatnya. Oke, kawan-kawan. Inilah situasi Long Beach dan saya sebentar lagi mau nge-live ya, supaya nampak muka saya nih, supaya Anda tahu bahwasannya saya memang berada di sini sekarang. Jadi bukan ambil rekaman dari orang, tapi memang saya yang merekam. Karena ini adalah permintaan dari teman-teman. Jadi mereka ngomong kalau memang betul ini saya kesini, harusnya saya nge-live satu kali. Oke, jadi sekarang saya mau nge-live dulu. Oke kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Hadiman Acun ya. Jadi sekarang saya sedang ada di Long Beach, California. Ya, itu adalah bendera negara Amerika. Jadi sekarang kita sedang berada di Long Beach, California. Kalau kemarin kita kan ke Santa Monica, kali ini kita ke Long Beach ya. Jadi perbedaan Long Beach dengan Santa Monica adalah di Santa Monica Anda tidak bisa naik kapal cruise. Tapi di Long Beach ini Anda bisa naik kapal cruise ya. Anda bisa lihat begitu banyak kapal. Jadi Anda bisa naik kapal yang waktunya 45 menit. Anda juga bisa naik kapal yang waktunya 2 jam
15 menit untuk lihat ikan paus warna biru. Jadi bahasa Inggrisnya disebut dengan blue whale ya. Jadi pemandangannya begitu indah, Anda bisa lihat. Inilah Long Beach ya. Dan di sini terdapat banyak hotel dan apartemen. Dan sekarang waktu menunjukkan pukul jam 1.20 siang. Oke, kita keliling-keliling bentar ya. Kita sambil ngobrol sambil keliling. Nah, di video hari ini saya tidak merekam aktivitas saya naik bus. Karena 2 hari yang lalu tanggal 5 dan 6 saya kan sudah merekam ya video saya naik bus. Jadi itu tujuannya supaya Anda tahu bahwasannya saya pergi buat konten YouTube itu naik bus. Nah, jadi di video hari ini saya cuma merekam sedikit saya naik kereta api bawah tanah sama seperti kemarin. Ya, jadi kita sambil jalan sambil ngobrol. Jadi sekarang kita lagi berada di Long Beach nih ya. Inilah cuaca sekitar sini. Nah, di sini juga ada taman ya, taman rekreasi. Jadi di Long Beach ini banyak hal yang bisa kita bahas, banyak hal yang bisa kita kupas tuntas nih. Jadi hari ini hari Minggu tanggal 7 bulan 6 tahun 2020. Oke, kita langsung jalan-jalan, kita lihat. Sedap. Oke, nampak ya. Sekarang kita sedang berada di Pantai Long Beach. Oke kawan-kawan, di belakang saya itu kan ada kapal kan. Jadi itu adalah kapal berhantu ya, kapal berhantu. Nanti kalau waktu cukup kita ke sana. Nanti kita ceritakan sejarahnya. Tapi untuk sekarang kita bahas dulu tentang Long Beach nih ya. Jadi di sini juga terkenal dengan aktivitas naik kapal ya. Seperti yang tadi saya bilang, ikut naik cruise, baru ada olahraga air seperti jet ski, parasailing, banana boat. Jadi Anda bisa lihat yang di belakang saya. Jadi Anda bisa naik jet ski satu orang $25 untuk 30 menit atau setengah jam. Jadi pemandangannya begitu indah. Bagaimana menurut Anda? Kalau menurut Anda bagus, tolong kasih komen. Kalau menurut Anda nggak bagus, silakan juga kasih komen. Jangan takut, saya nggak akan marah. Saya justru sangat menghargai pendapat Anda. Oke ya, sekarang kita cut dulu live-nya. Kita rekam sedikit dulu ya. Nanti kita lanjut lagi bersama saya, Hadiman Acun.
Oke kawan-kawan, ini adalah pasir yang ada di Long Beach ya. Saya kasih tahu satu hal kepada Anda. Tahun lalu waktu saya kesini bentuknya tidak seperti ini. Jadi tahun 2017, 2018 dan tahun lalu tahun 2019 bentuknya tidak seperti ini. Jadi ini baru direnovasi. Ya, dulu bentuknya tidak seperti ini. Saya betul-betul ingat nih. Ini dulunya apa? Batu-batu. Jadi dibuat pasir ya. Agak bagus sih. Oke lah bentuknya. Jadi ini adalah situasi yang berada di Long Beach ya. Jadi sekarang kita berada di tengah-tengah Long Beach nih. Jadi kita bisa sambil jalan kita lihat dan coba kita turun. Ya, maksud aku kita coba turun ke air. Bukan ke air sih, maksudnya ke pinggir pantai ya. Kita lihat
bersih nggak airnya ini, atau sama seperti yang di depan. Jadi maaf ya kalau saya bicaranya nggak lancar, karena ini bicaranya alami. Apa yang saya lihat itulah yang saya omongin. Jadi bukan lihat Google. Jadi saya bukan mau menyindir youtuber yang buka Google ya. Saya tidak menyindir. Tapi kalau Anda merasa, ya itu Anda. Jadi ini apa yang saya lihat langsung saya omongin. Nah, karena saya kan mau kasih tahu Anda objek pariwisata terkini yang ada di Amerika. Oke, kita sekarang langsung balik aja. Kita naik kereta api bawah tanah ini, kita langsung balik ke downtown LA. Ada ya tulisannya ya, downtown Los Angeles. Kita balik sekarang. Sekarang sih baru jam 3.30. Jadi saya perlu menunggu sampai jam 5 kalau aku mau ikut tur naik kapal cruise yang pergi lihat ikan paus. Dari jam 5 selesai kurang lebih jam 7 lebih. Jadi saya rasa waktu yang saya habiskan untuk menunggu itu terlalu lama. Oke, sekarang kita sampai. Kita keluar dulu. Kita sekarang udah balik ke downtown ya. Sekarang kita sudah kembali ke downtown Los Angeles. Jadi videonya saya nggak rekam banyak, saya langsung cut karena tidak penting menurut saya. Sekarang kita keluar dulu. Kita sudah di downtown. Jadi kita ada di tengah downtown Los Angeles, lebih tepatnya di 7th Street, Jalan 7. Jadi saya mau Anda tuh lihat, sepi ya jalanan ini. Bagusnya kita expose yang lain daripada kita tunggu dari jam 3.30 sampai jam 5 sore hanya untuk naik kapal itu. Bagusnya kita expose ya tempat lain. Oke, sekarang kita berada di Los Angeles di 3rd Street, Jalan 3. Jadi sekarang kita mau ke City Hall. Jadi yang tinggi itu namanya City Hall, Balai Kota bahasa Indonesia. Karena di sana ada demo. Saya dikasih tahu orang tadi. Kita lihat, kita pergi dulu ya. Kita udah mau sampai. Ini adalah Balai Kota. Jadi banyak orang demo. Katanya, nggak tahu benar atau enggak. Ya udah kita buktikan, kan waktu masih panjang. Matahari masih panas banget. Waktu masih banyak ya. Jadi kita pergi, kita lihat, kita buktikan benar nggak ada demo di sana. Oke, kita jalan-jalan dan kita, wah, depan tuh ada camping. Jadi saya mau Anda lihat dah. Oke, kita jalan. Kita akan jalan lebih dekat dan kita belok kiri dulu ya. Kita mau lihat yang camping ini siapa. Jadi ini adalah homeless. Homeless itu artinya gelandangan, pengemis, ya, orang yang tidak punya tempat tinggal. Jadi di Amerika disebut dengan homeless. Jadi mereka buat camping nih di pinggir-pinggir jalan. Oh, nih air kencing nih. Kencing dia sembarangan ya, brengsek ya. Saya pikir buang air, ternyata dia kencing. Sial banget. Bau banget. Oke, sekarang kita lewat aja ya. Kita udah mau sampai di City Hall, Balai Kota. Kita pelan-pelan jalan. Jadi Anda bisa lihat situasi di sekitarnya. Jadi saya tidak potong ya, karena saya ingin memberitahu situasi dan kondisi terkini yang ada di Amerika, yang ada di setiap tempat objek wisata yang saya kunjungi. Itulah alasan kenapa saya tidak banyak edit. Paling saya cuma tambah musik aja sewaktu saya tidak berbicara, supaya Anda bisa melihat pemandangan sambil menikmati musik saya. Itu maksud saya. Oke, kita mendekat. Kita lihat ada apa di sini. Ini mobil-mobil semuanya. Ternyata ada demo, betul ada demo ternyata ya. Coba kita agak dekat lagi. Kita lihat apa yang ada di sekitar ini. Waduh, apa tulisannya? Justice for Breonna. Breonna itu adalah orang Afrika Amerika ya, cewek ya, dibunuh polisi, ditembak polisi. Cuma alasan apa saya tidak tahu. Oke, sekarang kita lihat lebih dekat lagi. Sedap, rupanya ada orang jualan baju, coy. Jualan baju. No justice, no peace. Ya, I can breathe. Saya tidak bisa bernapas. Jadi inilah demo-demo yang terjadi di Balai Kota, tapi tidak banyak demonstran ya, sedikit aja. Nggak banyak jumlahnya ya. Ada
Amerika Latin, ada orang Afrika, Amerika. Jadi bule paling satu atau dua aja. Karena di Los Angeles ini penduduknya 80% kebanyakan adalah orang Amerika Latin. Ya, datang dari negara Latin. Oke, ini demo nih. Sedap nih teriak-teriak nih. Coba kita lihat apa yang dia omongin. Thank you for Brother Floyd's contribution. You didn't know he had that contribution. That butt was plus point, but you had it point. You said, I'm gonna make a good example. To Brother Floyd. Brianna, you hadn't involved. You touched the whole country. Guys, with truth, peace. Not funny, but your peace. That we may walk together, talk together, live with one another in peace. And in Jesus' name, amen. I make some noise. And don't you forget it. All right? Where are you going to find us? 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 That's right. Make some noise. Oke kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Hadi Manacun ya. Jadi saya sudah kembali ke downtown dari Long Beach ya. Karena tadi rencana memang maunya naik kapal cruise ya buat lihat ikan paus warna biru. Tapi waktunya itu untuk corona ini, sekarang kan masih corona. Jadi waktu keberangkatannya cuma ada satu kali, yaitu jam 5 sore. Nah, tadi selesai merekam kurang lebih jam 3 pas saya pikir ada keberangkatan. Karena biasanya kan berangkatnya jam 3 sore dan jam 5 sore. Jadi ada 2 kali keberangkatan setiap hari. Tapi karena tamu sepi, turis sepi, jadi hanya ada 1 kali keberangkatan setiap hari. Dan itu pun baru buka sejak kemarin. Jadi sebelumnya tutup karena tidak ada turis. Nah, selesai merekam dari Long Beach, saya memutuskan untuk langsung ke downtown. Karena sekarang
waktunya baru jam 5 lewat 56 menit ya, sudah hampir jam 6 sore. Tapi cuaca masih terang. Jadi saya memutuskan untuk ke downtown jalan-jalan. Nah, jadi tidak sengaja saya lihat ada orang masih demo-demo. Dan sekarang kita sudah berada di City Hall ya, ini adalah City Hall Los Angeles. Jadi kalau bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia adalah Balai Kota Los Angeles ya. Jadi di sini masih ada demo, tapi demonya sudah tidak begitu besar. Dan ini adalah gedung-gedung yang berada di sekitar sini. Ya, jadi sekarang sudah hampir jam 6. Jadi 5.56, tapi masih terang ya. Karena musim panas. Nah, jadi demo ini adalah demo hari ke-8 berturut-turut. Jadi sejak 8 hari yang lalu sampai hari ini terus demo. Tapi jumlah demonstran itu tidak begitu besar. Dari waktu ke waktu terus semakin sedikit alias menurun ya. Kalau beberapa hari yang lalu kita bisa lihat ya, 2 hari lalu, 3 hari lalu itu jumlah demonstran begitu besar. Ini adalah demo untuk mencari keadilan bagi orang Amerika yang meninggal karena lehernya itu ditindih oleh polisi kurang lebih 9 menit di daerah Minneapolis, Amerika Serikat, dekat New York ya. Jadi itulah alasannya kenapa sekarang seluruh Amerika itu sedang demo, termasuk di kota Los Angeles downtown ini. Nah, sekarang coba kita jalan ya. Jadi bisa dilihat ya. Jadi ini menuntut keadilan mereka. Oke, sekarang kita jalan. Kalau taman ini namanya Taman Grand ya. Ini taman namanya Grand Park. Jadi City Hall alias Balai Kota itu ada di depan kita. Jadi ini mereka demo ya. Kita dengarkan mereka bicara apa. Jadi ada helikopter yang memantau dari atas ya. Ada helikopter itu. Jadi untuk memantau situasi. Jadi kita agak dekat dikit. Kawan, kita sekarang udah dekat banget nih. Jadi bisa lihat ya, jadi ini asli demo nih. Jadi sekarang saya berada di tengah-tengah nih, tengah-tengah keramaian. It's beautiful. Here, people. Jadi ini asli demo ya. Jadi jumlah demonstran sekarang udah gak gitu banyak ya. Gak gitu banyak. Kalau 2 hari lalu sangat banyak. Oke, nah lihat ada baju-baju air gratis nih. Ini jualan baju dia. Jualan baju yang ada gambar orang hitam itu yang meninggal karena ditindih oleh polisi. Jadi beginilah situasi sekarang ya di City Hall.
cewek nih. Asik ya. Oke, thank you. Kita agak dari dekat, kita agak dikit lihat, agak dekat merasa ya. Jadi kita bisa lihat ya, ada yang begitu tenang. Jadi jelas ya, saya lagi merekam nih. Oke, sekian dulu ya. Sekian dulu videonya. Saya mau rekam agak dikit dulu. Thank you. Every generation stands up to the truth that is being spoken, that's being echoed through all generations. That injustice is wrong. It needs to stop. It doesn't have a color. It doesn't have a race. It is what has been known by people of all generations. It is for all people. It is for all creation. And it is equal for everyone, no matter their race, color, or creed. Everyone here is standing by faith. Do not be confused by the strategies of the enemy. You're not fighting color. You're not fighting skin. You're fighting principalities. You're fighting evil in the form of a color. It's not about color. You're fighting a principality and an injustice. People on the highest of levels are using lies to confuse the message. If you all know, Colin Kaepernick knelt about this 3 years ago in the NFL. He was blackballed for standing up or kneeling for the truth. Fast forward to right now, a man was killed by the same kneeling that he did 3 years ago. He was ignored 3 years ago for doing the same thing that a police officer kneeled on a man's neck and took his life for. So I'm saying it to you, it was ignored then and everyone is paying attention now. That's right. Do not follow the news about the looters and the rioters because it was the same Martin Luther King said that rioting is the language of the unheard. It brings attention to the problem that has been ignored since 1619 and we're now in 2020. We need to understand that if something is wrong, it's not wrong because it's on a black skin. It's not wrong because it's on a white skin. It's not wrong because it's on a green skin. It's wrong for all. We need to understand that truth shines through the darkness. Lies is meant to cloud the truth with darkness. Light shines no matter where it is, whether it's in Africa, whether it's in America, whether it's in Australia, or whether it's in New Zealand. The truth stands, the truth doesn't need defense, the truth stands alone. The truth will set you free. Whether it's Donald Trump, whether it's the President of Canada, it doesn't matter. The truth shall set you free. Amen. I'm speaking to everyone here because we all know, love does not kill. Love empowers, love encourages, love supports, love embodies all that is good in every creation. Not just of one color, not just of one religious belief, That's right. but of all things that are good. Love conquers hate, love conquers all evil, and love will stand in truth because it will set you free. That's right. The forces of darkness cannot withstand the
of love. It cannot withstand it because it has no power against love. That's right. If you love more than those who hate you, you win. You will be victorious today and in the future. That's why we all need to stand for what is right and what is just in this country and in the entire world. That's right. Love is the answer. Love conquers all hate. That's right. You need to understand that. A bully will try to bully you with all that he can because he has no other tools to defeat you. As long as you stand in unity, as long as you stand in love, as long as you stand in truth, no form of evil, no form of bullying shall prosper against you, not now, not ever. That's right. Now I'm speaking to you all as only one individual, but you all stand as one voice and one power. And as you do it day in and day out, as the sun rises and the sun sets, know that you're doing it because it means something not only to you, but it means something for everyone across the world, for all mankind, for all people that are standing up for what is good. Yes, Black sir. lives does matter and love does conquer hate. Yes, sir. They don't want us to come together. That's right, brother. Do you hear me? Yes. Do you hear me? Yes. I don't want what my brother before me said to go over your heads, because I understand. But we must realize that Lord gave us our senses. It is our responsibility to use them. Do you hear me? Yes. I speak right now for my brother because I want to let you know that there is a Jewish saying that says, it is not God's wrath for we failed, but it is that we failed to prepare. Do you hear me? Yes. No matter your view, the point here is, I see a lot of new faces here, and I will never stop reiterating before I pass it to the next speaker that we must not fall into a perpetual cycle of inaction, because I see it so consistently that I'll be honest with you. One of my friends called me and he said, but why are they protesting? Why are they looting? Why are they being so rambunctious? Do you hear me? Yes. Do you hear me? Yes. And I tell him, so what are you going to do about it? He says, I don't know, I guess I'll go to sleep. The injustice, the pain I felt in that moment, because this man has the capacity to understand the movement, to understand your pain and does not act why I'm here today. Because I'm afraid that no one will act, that no one will be sensible. But you have all showed me that when I said protest, you said it right back. When I say peaceful! Protest. Peaceful! Protest. That is all I have seen today. And do be aware, there are those out there that spread propaganda. I don't say that lightly, I've seen it myself. It is a compounding fear of so many factors that I have courage to stand up here, not shaking. For the first day I was here, I was like, oh Lord, are they gonna hear me? Is our voice gonna crack? Do you hear me? Yes. That is not the things you should worry about. There are so many deeper implications to us speaking today and hearing these voices. Because even if they don't speak just as I do, even if they don't speak in our dialect, even if they speak a different language, they're hitting a different social spectrum that is intended to fight injustice. Do you hear me? Yes. Do you hear me? Yes. For me not to clarify would do you an injustice. Thank you. And now we'll pass it to the next speaker.
Oke kawan-kawan, sekarang kita ada di Hall of Justice ya. Itu artinya adalah tempat pengadilan di tengah downtown Los Angeles. Jadi kita akan melihat apa yang kita lihat. Oke, yang kita lihat adalah gambar orang-orang yang dibunuh polisi, yang ditembak polisi. Oke, di bawahnya ada nama. Jadi di bawah foto ada nama korban dan dibunuh oleh polisi daerah mana. Jadi Anda bisa lihat ya. Saya pelan-pelan dulu, saya turunkan ke bawahnya. Jadi Anda bisa lihat ada nama Kerry Harrell dibunuh polisi Long Beach ya, tanggal 21 November 2014. Jadi ada tanggal dia dibunuh. Jadi ini adalah semua foto-foto orang yang dibunuh polisi. Cuma kita nggak tahu benar atau salah orang itu dibunuh ya. Kenapa dibunuh, penyebab orang itu ditembak apa, kan kita nggak tahu. Ini adalah foto-foto orangnya ya. Jadi ada tanggal ditembak, tahun dia mati, dan di mana dia mati. Ada kan? Killed by Los Angeles Police Department. Jadi ada tanggal dan dibunuh oleh polisi apa. Oke, kita jalan lagi. Oke, kita jalan lagi ya. Kita lihat ada apa lagi. Wah, ternyata karangan bunga yang begitu banyak ya. Jadi kita bisa lihat nih, ini diletakkan demonstran di depan gedung Hall of Justice, kayak seperti tempat pengadilan lah nih, yang ada di tengah downtown Los Angeles. Jadi kita bisa lihat ya, sungguh dahsyat Amerika Serikat. Jadi sebelum Anda datang ke Amerika, Anda perlu tahu hal ini. Ini adalah rekaman video hari ini yang saya rekam. Karena tadi habis balik dari downtown Long Beach, saya rasa waktu masih begitu banyak. Jadi saya tidak pulang. Saya ke downtown dan saya coba jelajahi apa yang bisa kita bahas. Dan ternyata masih ada orang demo ya. Makanya saya cepat-cepat datang ke City Hall di balai kota itu dan melihat benar atau enggak hal itu. Ternyata memang benar, tapi tidak sebanyak 2-3 hari yang lalu. Dan demo ini sudah berlangsung selama 1 minggu terakhir. Setiap hari terjadi selama 1 minggu. Jadi ini sudah masuk hari ke-8. Ini adalah gedung balai kotanya. Gedung balai pengadilannya. Itu ada 3 bendera ya. Yang kiri bendera Amerika, tengah bendera negara bagian California, dan yang kanan adalah bendera Hall of Justice. Jadi bendera pengadilannya. Oke, kita pelan-pelan lihat nih. Banyak ya, nggak main-main ini, banyak banget ini. Waduh, terlalu banyak ini. Tapi di foto memang sih banyak kan orang hitam, orang Asia paling 1-2, sisanya orang Madura ya. Madura itu adalah Latin. Jadi kalau kita bilang ini di kill by SWAT Police Department ya, dibunuh tanggal 29 Juni 2017. Oh ya, saya ingin kasih tahu kepada Anda tadi ya, ceritanya adalah kalau kita bilang orang Latin, mereka ngerti. Jadi kita di sini kita sebut orang Latin itu dengan kata lain. Apa itu? Madur. M-A-D-U-R. Bukan orang Madura ya. Kita bilang orang Madur. Orang Madur itu artinya orang Latin. Soalnya kalau kita bilang orang Latin, dia ngerti. Jadi kita bilang Madur, dia nggak ngerti. Ya kira seperti itu. Jadi kalau Anda ke Amerika, kalau ada dengar orang ngobrol, ada orang Madur, itu artinya ada orang Latin. Jadi itu sedikit info untuk Anda, pengalaman untuk Anda. Tadi ya saya juga agak ngerti apa itu orang Madur. Saya pikir orang Madura dari Indonesia, ternyata bukan. Jadi orang Madur itu adalah panggilan untuk orang Latin. Yang mengatakan orang Madur itu adalah kita, orang Indonesia ya. Jadi kita panggil mereka orang Madur, artinya orang Latin. Oke, saya jelaskan selagi ya. Depan itu ada 3 bendera. Benar, 3 bendera.
Yang kiri bendera negara Amerika, yang tengah adalah bendera negara bagian California, yang kanan adalah bendera balai pengadilan. Soalnya ini kan Amerika, jadi negara bagian mempunyai mempunyai bendera. Kalau provinsi tidak mempunyai bendera. Jadi itu adalah salah satu perbedaan provinsi dengan negara bagian. Oke, sekarang kita jalan ke depan. Lihat, jadi sangat banyak tempat-tempat yang bisa dikunjungi di tengah downtown nih. Tapi karena video ini terlalu panjang, jadi kita buat episode berikutnya. Karena di video ini saya rasa kurang lebih ada 1 jam, mungkin 1 jam lebih. Karena kan panjang ya. Saya rasa ya, saya nggak tahu benar atau enggak, saya rasa sekitar 1 jam lebih. Jadi kalau saya buat 2 jam mungkin Anda capek lihatnya. Jadi saya putuskan untuk merekam video lainnya di kunjungan berikutnya. Ini adalah bentuk-bentuk bangunan yang ada di downtown Los Angeles. Jadi sekarang kita sudah ada di downtown Los Angeles ya. Nah, kita jalan dikit dan saya mau kasih lihat Anda ya, bahwasan di Amerika itu di tengah downtown Los Angeles ada banyak nama jalan. Salah satu nama jalan yang spesial adalah Jalan 1 sampai Jalan 9. Tapi yang spesial hanya 3 jalan. Yang pertama adalah Jalan 5, 5th Street. Jalan 5 ini terkenal ya, karena di sini banyak toko-toko yang jual souvenir di bawah. Anda lihat sekilas kan di atas gedung tinggi, tapi di bawah itu banyak orang buka toko jualan. Sekarang kita ke 6th Street, Jalan 6. Jadi 5th Street, 6th Street, and 7th Street itu sangat populer di downtown Los Angeles. Jalan 5, Jalan 6, Jalan 7. Jadi itu 3 jalan sangat populer ya. Banyak orang buka usaha di sana. Kalau misalnya Jalan 8, Jalan 9 agak sepi. Saya pernah lewat. Nanti kalau ada waktu coba kita bahas. Sekarang kita coba ke 7th Street. Ini adalah yang paling populer di antara Jalan 1 sampai Jalan 9. Jadi dari Jalan 1 ke Jalan 9 yang paling populer itu adalah Jalan 7. Nah, di sini banyak orang jualan biasanya di pinggir-pinggir jalan nih. Tapi karena corona tidak nampak. Nanti di kemudian hari kalau kita ada kesini lagi, kita buat rekaman lagi. Karena nggak rame ya, jadi nggak sedap nih, lihatnya nggak enak. Kayak macam kita nonton bioskop, kalau bioskop sepi kan kita kan merasakan nggak enak. Tapi kalau rame kan enak. Wah, ini nampak nih bendera negara Amerika. Ini saya sengaja rekam nih, biar Anda tahu, biar Anda percaya sekarang saya lagi ada di negara Amerika. Saya ingin Anda percaya. Jadi bukan percaya karena mendengar, tapi percaya karena Anda melihatnya sendiri. Oke, sekian dulu videonya. Oke kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Hadiman Acun. Sebelum saya tutup video kali ini, saya mau kasih Anda penjelasan lagi. Tapi kali ini penjelasannya berbeda dengan penjelasan kemarin malam. Jadi penjelasan hari ini adalah kenapa di setiap video yang saya upload itu banyak terdapat bagian-bagian yang tidak bagus. Nah, itu karena saya ingin Anda melihat. Saya maunya Anda bukan cuma melihat sisi baiknya, tapi saya juga mau Anda melihat sisi tidak baiknya. Jadi kita expose yang baik, tapi kita juga expose yang buruk, supaya Anda itu nggak nyesal nanti datang ke Amerika. Karena banyak orang Indonesia yang saya temui, mereka bilang kepada saya, mereka dari 10 orang ya, saya ketemu 10 orang, ada 6 orang mengatakan kepada saya, tadinya sebelum dia datang Amerika, dia lihat di televisi, wah Amerika itu bagus banget, begini begitu, bla 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 bla. Tapi ternyata setelah datang ke Amerika, dia baru sadar ternyata Amerika itu jelek banget. Nah, itulah salah satu tujuan kenapa saya buat video YouTube ini dan editnya itu kurang. Karena saya tidak mau Anda itu menyesal. Karena saya sudah bertekad untuk menjadi seorang YouTuber yang sukses. Seorang YouTuber yang sukses bukan dilihat dari berapa jumlah subscriber, berapa yang kasih like, berapa yang kasih komen.
dan seberapa kaya dia menjadi YouTuber, seberapa besar penghasilannya dia jadi YouTuber tiap bulan. Menurut saya, seorang YouTuber yang sukses adalah YouTuber yang mampu menjelaskan kepada penontonnya tentang video yang dia upload ke YouTube. Jadi followernya dia, subscriber dia itu setelah melihat video YouTube-nya tidak mengatakan, "Oi, saya nyesal nih ternyata videonya bagus, tapi aslinya nggak bagus." Saya tidak mau seperti itu. Dan menurut saya itu adalah seorang YouTuber yang gagal. Walaupun faktanya dia mungkin kaya raya jadi YouTuber yang bisa beli mobil, beli rumah, tapi bagi saya itu adalah seorang YouTuber yang gagal. Jadi seorang YouTuber yang sukses berkarir di dunia YouTube adalah seorang YouTuber yang mampu membuat penontonnya puas, bahagia, bukan cuma melihat videonya, tapi juga puas dan bahagia setelah melihat kenyataannya. Itu baru disebut dengan seorang YouTuber yang sukses, menurut pendapat saya. Kalau menurut Anda, pendapat saya salah, tolong kasih komen dan kasih apa alasannya. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video berikutnya.